Di sebuah desa terpencil di Lampung, tersembunyi sebuah hutan yang menyimpan misteri kelam. Hutan Penantian, nama yang disebut dengan penuh rasa takut oleh penduduk setempat. Konon, di dalamnya bersemayam roh penuh dendam yang terikat oleh sebuah selendang merah. Setiap orang yang berani melanggar batas hutan ini harus siap menghadapi kutukannya. 3 pemuda yang penasaran memutuskan untuk menyelidiki misteri ini. Namun, perjalanan mereka berubah menjadi perjuangan hidup dan mati melawan kekuatan gaib yang tak pernah mereka bayangkan. Apakah mereka berhasil mengakhiri kutukan yang sudah berlangsung puluhan tahun? Atau justru menjadi korban berikutnya? Inilah kisah Kutukan Hutan Penantian, sebuah cerita horor Nusantara yang penuh ketegangan dan misteri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mengikuti kisah-kisah seram lainnya. Selamat datang di Mantra Malam Nusantara, di sisi gelap Nusantara. Desa Sumber Arta, sebuah perkampungan kecil di kaki Gunung Rajabasa. Lampung dikenal dengan kesejukan udaranya dan pemandangan alam yang menakjubkan. Namun, di balik keindahan itu, desa ini menyimpan rahasia kelam yang enggan dibicarakan oleh warganya. Di ujung desa, berdiri lebatnya Hutan Penantian, sebuah kawasan angker yang dipercaya sebagai tempat bersemayamnya makhluk tak kasat mata. Setiap anak kecil di desa itu tumbuh dengan nasihat yang sama. Jangan pernah masuk ke Hutan Penantian, bahkan untuk sekadar melewati pintunya. Cerita-cerita mistis tentang hutan ini beredar dari generasi ke generasi, mulai dari suara tangisan perempuan di tengah malam, hingga bayangan putih yang sering terlihat menari di antara pepohonan. Warga percaya, siapa saja yang masuk ke dalam hutan tanpa izin tak akan pernah kembali dalam keadaan yang sama. Di sebuah rumah panggung sederhana, seorang pemuda bernama Fikri tengah mempersiapkan barang-barangnya. Ia adalah seorang mahasiswa jurusan antropologi yang sedang melakukan penelitian tentang mitos dan kepercayaan masyarakat setempat. Bersama 2 temannya, Adi dan Rika, Fikri berencana untuk menyelidiki asal-usul cerita tentang Hutan Penantian. "Fik, serius kamu mau ke sana? Ini bukan cuma cerita orang tua buat nakut-nakutin anak-anak," kata Adi dengan nada ragu. "Kita nggak akan masuk terlalu dalam, Di. Cuma sampai pinggiran hutan aja. Kumpulin data dari warga sekitar, terus pulang," jawab Fikri sambil memasukkan kamera ke dalam tasnya. Rika, yang sejak tadi diam, akhirnya angkat bicara. "Aku setuju sama Fikri. Kalau kita cuma dengar cerita tanpa melihat langsung, penelitian ini nggak akan punya bukti kuat. Lagi pula, kita kan cuma di luar hutan, bukan masuk ke dalam." Setelah diskusi panjang, Adi akhirnya setuju, meski dengan perasaan tak nyaman. Ketiganya berangkat menjelang sore, mengendarai sepeda motor, melewati jalan berbatu menuju Desa Sumber Arta. Sesampainya di desa, mereka disambut oleh Pak Darmo, kepala desa yang sudah berusia senja. Pak Darmo adalah orang yang pertama kali memberi izin kepada mereka untuk melakukan penelitian, meskipun dengan banyak peringatan. "Anak-anak, saya harap kalian nggak macam-macam di sini. Hutan itu bukan tempat untuk main-main.
Kalau kalian merasa ada yang aneh, sebaiknya segera tinggalkan tempat itu, kata Pak Darmo dengan wajah serius. Fikri mengangguk sopan. Kami paham, Pak. Kami hanya ingin tahu cerita-cerita yang berkembang di sini. Kalau boleh, kami juga ingin bertemu dengan orang-orang yang pernah punya pengalaman terkait hutan penantian. Pak Darmo terdiam sejenak. Kalian bisa bicara dengan Bu Lastri. Dia tinggal di rumah yang dekat dengan pintu hutan. Tapi ingat, jangan coba-coba masuk ke sana, apalagi di malam hari. Matahari sudah mulai merendah ketika mereka tiba di rumah Bu Lastri. Perempuan tua itu duduk di beranda rumahnya, memegang tasbih di tangan, seolah terus berdoa tanpa henti. Saat melihat kedatangan mereka, sorot matanya langsung berubah tajam. Kalian anak-anak dari kota ya? Mau tahu soal hutan itu? Tanyanya tanpa basa-basi. Iya, Bu, jawab Fikri sopan. Kami ingin tahu tentang cerita-cerita yang beredar di sini. Apakah benar ada makhluk yang mendiami hutan penantian? Bu Lastri menghela napas panjang, kemudian mempersilakan mereka duduk di tikar. Dulu, hutan itu biasa saja. Orang-orang masih sering masuk untuk berburu atau mencari kayu bakar. Tapi semuanya berubah sejak kejadian yang menimpa Siti, anak perempuan saya. Ketiganya saling berpandangan, penasaran dengan cerita yang akan disampaikan. Siti adalah anak yang baik, cantik, dan penurut. Suatu hari, dia pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar bersama teman-temannya. Tapi, dia tak pernah kembali. Suara Bu Lastri mulai bergetar. Orang-orang desa mencarinya selama berhari-hari, tapi yang mereka temukan hanya selendangnya, basah oleh darah. Rika bergidik, sementara Adi mulai merasa tidak nyaman. Jadi, tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada Siti, Bu. Bu Lastri menggeleng pelan. Sejak itu, hutan itu berubah. Banyak yang bilang mereka mendengar suara tangisan di malam hari, suara yang mirip dengan suara Siti. Bahkan ada yang melihat bayangannya di antara pepohonan. Tapi, siapapun yang mencoba mendekat akan jatuh sakit atau lebih parah, hilang begitu saja. Cerita itu membuat bulu kuduk mereka berdiri. Meski begitu, Fikri tetap berusaha menyembunyikan rasa takutnya. Malam itu, setelah berbincang panjang dengan Bu Lastri, mereka kembali ke penginapan sederhana di tengah desa. Namun pikiran Fikri terus terganggu oleh cerita yang didengarnya. Ia merasa semakin tertarik untuk menyelidiki lebih dalam. Sementara itu, Rika mendapati sesuatu yang aneh di foto-foto yang diambilnya tadi sore. Saat memperbesar gambar pintu hutan, ia melihat sosok putih berdiri di antara pepohonan, dengan mata yang seolah menatap lurus ke arahnya. Fik, Adi lihat ini, kata Rika, memperlihatkan layar kameranya. Adi langsung panik. Kita nggak harus terusin ini, Fik. Aku udah nggak nyaman dari tadi. Fikri mengerutkan kening, tapi rasa penasarannya justru semakin besar. Besok pagi, kita ke sana lagi. Tapi kali ini, kita coba lebih dekat. Tidak ada yang tahu bahwa keputusan itu akan mengubah hidup mereka selamanya. Pagi di desa Sumber Arta terasa berbeda. Kabut yang biasanya hanya menggantung di lereng gunung kini turun hingga ke halaman rumah warga, menyelimuti desa dengan aura dingin dan sunyi. Meski matahari sudah terbit, cahayanya terasa enggan menembus kabut tebal itu. Di penginapan, Fikri, Adi, dan Rika bersiap untuk melanjutkan penelitian mereka. Ketiganya masih terganggu oleh perasaan tak nyaman setelah mendengar cerita Bu Lastri dan melihat foto aneh yang diambil Rika. Namun, rasa penasaran Fikri seolah mengalahkan segalanya. Kita ke sana lagi pagi ini. Mungkin kabut akan hilang saat kita sampai di pintu hutan.
kata Fikri sambil mengecek kameranya. Adi, yang sejak semalam dilanda rasa takut, mencoba untuk menolak. Fik, aku nggak yakin ini ide bagus. Kamu lihat sendiri foto itu, kan? Ada sesuatu di sana. Rika menimpali dengan nada serius. Aku juga mulai ragu, Fik. Tapi kalau memang kita ke sana, kita harus lebih hati-hati. Jangan terlalu dekat ke dalam hutan. Fikri menatap kedua temannya. Ia tahu mereka takut, tapi ia juga merasa bahwa cerita ini terlalu menarik untuk dilewatkan. Aku janji, kita nggak akan masuk terlalu jauh. Aku cuma mau ambil beberapa foto lagi dan mendokumentasikan area sekitar. Kalau ada sesuatu yang mencurigakan, kita langsung kembali. Setelah sarapan singkat, mereka bertiga berjalan menuju pintu hutan. Jalan setapak yang mereka lalui masih basah oleh embun pagi. Suara burung dan serangga yang biasanya ramai, kini hanya terdengar samar, seolah semua makhluk hidup di sekitar hutan memilih untuk diam. Saat mereka tiba di pintu hutan, suasana semakin mencekam. Gerbang alami yang terbentuk dari dua pohon besar itu tampak seperti mulut gelap yang siap menelan siapa saja yang mendekat. Rika mengeluarkan kameranya dan mulai mengambil gambar. Aneh, kabutnya tebal banget di sekitar sini, gumamnya sambil memeriksa hasil fotonya. Adi memandang sekeliling dengan gelisah. Fik, kita ambil foto cepat aja, terus balik. Aku nggak suka tempat ini. Fikri mengangguk. Oke, tunggu sebentar. Aku mau lihat lebih dekat. Ia melangkah mendekati pintu hutan, hanya beberapa meter dari tempat mereka berdiri. Begitu ia sampai di sana, tiba-tiba terdengar suara aneh. Suara tangisan perempuan, lirih namun jelas, datang dari dalam hutan. Fik, kamu dengar itu? Bisik Rika dengan wajah pucat. Fikri menghentikan langkahnya. Iya, suara tangisan, mungkin cuma angin. Adi langsung menarik lengan Fikri. Bukan angin, Fik. Itu suara manusia. Kita harus pergi sekarang. Namun, sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh, suara itu berubah menjadi tawa melengking yang membuat bulu kuduk mereka meremang. Rika mundur beberapa langkah, hampir menjatuhkan kameranya. Tidak, ini bukan suara manusia, katanya dengan suara bergetar. Ketiganya bergegas meninggalkan tempat itu, tapi langkah mereka terhenti ketika Fikri melihat sesuatu di tanah. Sebuah selendang merah tergeletak di dekat akar pohon besar. Ini mirip dengan yang diceritakan Bu Lastri, bisik Fikri sambil mengambil selendang itu. Adi langsung menepuk tangan Fikri, mencoba menghentikannya. Jangan sentuh itu, kamu nggak tahu benda itu punya siapa. Namun terlambat, Fikri sudah memegang selendang itu. Begitu ia menggenggamnya, angin dingin tiba-tiba berhembus dari dalam hutan, membawa bau busuk yang membuat mereka hampir muntah. Kabut semakin tebal, dan suara tawa itu kembali terdengar. Kali ini lebih keras dan lebih dekat. Ayo lari, teriak Adi. Mereka bertiga berlari menjauh dari hutan tanpa menoleh ke belakang. Selendang merah yang dipegang Fikri terasa semakin berat, seolah ada sesuatu yang menahannya. Sesampainya di desa, mereka langsung menemui Pak Darmo. Kepala desa itu terkejut melihat mereka datang dengan wajah pucat dan napas tersengal. Apa yang kalian lakukan? Kalian masuk ke dekat hutan? Tanyanya dengan nada marah. Fikri menunjukkan selendang merah itu. Pak, kami menemukan ini di dekat pintu hutan. Apakah ini milik Siti, anak Bu Lastri? Pak Darmo terdiam. Matanya membelalak melihat selendang itu. Lalu ia segera meraih benda tersebut dari tangan Fikri. Ini benar selendang Siti, katanya dengan suara gemetar.
kalian harus pergi sekarang juga. Kalian sudah membawa sesuatu yang tidak seharusnya kalian bawa." Rika mencoba menjelaskan, "Tapi Pak, kami tidak masuk ke dalam hutan. Kami hanya mengambil ini karena ingin tahu." Pak Darmo memotong dengan tegas, "Kalian tidak tahu apa yang sudah kalian lakukan. Hutan itu punya aturan. Selendang ini seharusnya tidak pernah disentuh lagi." Sebelum mereka bisa bertanya lebih lanjut, Bulastri datang dengan tergesa-gesa. Wajahnya penuh kekhawatiran saat melihat selendang itu. "Pak Darmo, mereka harus mengembalikan selendang itu ke tempat asalnya. Kalau tidak, mereka akan diburu oleh sesuatu yang tidak bisa dihentikan," katanya. Fikri mulai merasa panik. "Diburu? Maksudnya apa, Bu? Kami hanya ingin membantu menemukan kebenaran tentang apa yang terjadi di hutan itu." Bulastri menatap Fikri dengan tajam. "Kamu sudah membangunkan sesuatu yang tidur di sana. Sekarang kamu harus bertanggung jawab." Malam itu, suasana di desa menjadi semakin mencekam. Angin kencang berhembus, membawa suara tawa yang menggema dari arah hutan. Warga desa bergegas mengunci pintu rumah mereka. Sementara Fikri, Adi, dan Rika hanya bisa duduk diam di kamar penginapan, diliputi ketakutan. "Tidak mungkin kita kembali ke hutan. Kalau kita disuruh mengembalikan selendang itu, siapa yang mau pergi?" tanya Adi dengan suara bergetar. Fikri tidak menjawab. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa mereka tidak punya pilihan lain. Malam di desa Sumber Arta berubah menjadi mimpi buruk bagi Fikri, Adi, dan Rika. Angin kencang yang membawa suara tawa dari arah hutan penantian terus menggema, seolah memanggil mereka. Warga desa mengurung diri di dalam rumah, menyalakan lampu minyak, dan membaca doa-doa untuk menangkal gangguan. Namun, ketiga mahasiswa itu hanya bisa duduk di kamar penginapan dengan tubuh gemetar. "Jadi, kita harus balikin selendang ini ke hutan?" Suara Adi terdengar bergetar. Ia memandang Fikri yang masih memegang selendang merah itu. "Itu yang Bulastri bilang," jawab Fikri dengan nada lelah. "Kita nggak punya pilihan. Kalau ini terus berlanjut, kita bisa membahayakan desa." "Tapi bagaimana kalau kita nggak bisa keluar hidup-hidup?" tanya Rika. Matanya dipenuhi rasa takut yang sulit disembunyikan. Fikri terdiam sejenak. Ia tahu risiko yang mereka hadapi, tapi ia juga merasa bahwa mereka tidak bisa mengabaikan peringatan warga. Akhirnya, dengan suara pelan, ia berkata, "Kita pergi pagi-pagi buta. Semakin lama kita menunggu, semakin berbahaya." Ketika ayam berkokok menandakan fajar, ketiganya bersiap. Tidak ada semangat dalam langkah mereka, hanya kepasrahan. Pak Darmo sudah menunggu di depan penginapan dengan wajah muram. Ia menyerahkan sebuah kantong kecil berisi garam dan bunga melati. "Taburkan ini di sekitar kalian saat di sana. Ini hanya perlindungan kecil, tapi mungkin cukup untuk menahan mereka agar tidak mendekat terlalu cepat," kata Pak Darmo. "Mereka? Maksudnya siapa?" tanya Rika dengan suara pelan. Pak Darmo tidak menjawab. Ia hanya menggeleng pelan, seolah enggan mengucapkan sesuatu yang terlalu menakutkan. "Bulastri akan menemani kalian sampai di pintu hutan. Tapi ingat, hanya sampai di sana. Sisanya, kalian harus melakukannya sendiri," tambah Pak Darmo. Dengan langkah berat, mereka bertiga berjalan menuju hutan penantian. Bulastri ikut bersama mereka, membawa lentera kecil yang cahayanya redup karena kabut yang tebal. Sepanjang perjalanan, Bulastri tidak berbicara sepatah kata pun. Wajahnya penuh dengan kekhawatiran.
Ketika mereka sampai di pintu hutan, angin dingin langsung menyambut. Kabut di sekitar mereka semakin tebal, membuat pandangan hanya terbatas beberapa meter ke depan. "Sampai di sini saja, saya bisa menemani," kata Bulastri dengan suara pelan namun tegas. "Letakkan selendang itu di tempat kalian menemukannya. Setelah itu jangan berhenti berjalan sampai kalian keluar dari hutan." "Bu, kalau ada sesuatu yang muncul," tanya Adi dengan wajah pucat, "jangan bicara, jangan menoleh, dan jangan teriak. Apapun yang terjadi, teruslah berjalan," jawab Bulastri sambil menatap mereka satu persatu. Ketiganya mengangguk, lalu melangkah memasuki hutan dengan hati-hati. Semakin dalam mereka melangkah, semakin mencekam suasana di sekitar mereka. Pohon-pohon tinggi menjulang seperti raksasa yang mengawasi, dan suara langkah mereka terdengar menggema di tengah kesunyian. "Ini tempatnya," kata Fikri, menunjuk sebuah akar besar, tempat ia menemukan selendang merah. Dengan hati-hati, ia meletakkan selendang itu di sana. Namun, begitu selendang menyentuh tanah, suasana di sekitar mereka berubah. Angin dingin bertiup lebih kencang, dan suara tawa perempuan kembali terdengar, kali ini sangat dekat. "Fik, kita harus pergi sekarang," bisik Rika dengan suara gemetar. Tanpa membuang waktu, mereka mulai berjalan cepat menjauh dari tempat itu. Tapi langkah mereka terhenti ketika bayangan putih tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Bayangan itu perlahan membentuk sosok perempuan dengan wajah pucat dan rambut panjang menjuntai. Matanya yang hitam kosong menatap mereka tajam. Rika menutup mulutnya agar tidak berteriak, sementara Adi langsung menarik tangan Fikri. "Ayo lari." Mereka berlari secepat mungkin, menembus kabut tebal yang seolah mencoba menahan langkah mereka. Suara tawa perempuan itu berubah menjadi jeritan melengking yang menusuk telinga. Setiap kali mereka menoleh, sosok itu semakin dekat, melayang di antara pepohonan. "Kita nggak akan selamat," teriak Adi. Air mata mulai mengalir di wajahnya. "Diam, jangan berhenti," balas Fikri sambil terus berlari. Rika tiba-tiba terjatuh karena tersandung akar pohon. Fikri segera membantunya bangkit, namun sosok itu sudah sangat dekat. Tiba-tiba, lentera yang dibawa Rika pecah, dan api kecil menyala di atas tanah, membentuk lingkaran pelindung. Sosok itu berhenti, menjerit dengan marah, lalu menghilang ke dalam kabut. "Apa itu tadi? Apa yang terjadi?" tanya Rika dengan napas tersengal. "Garam dan bunga melati," gumam Fikri sambil mengingat kantong kecil yang diberikan Pak Darmo. "Mungkin itu yang melindungi kita." Setelah kejadian itu, mereka tidak berhenti berjalan hingga akhirnya melihat cahaya pagi di kejauhan. Pintu hutan yang tadi tampak seperti mulut gelap kini terlihat lebih terang. Ketiganya keluar dari hutan dengan tubuh lemas dan wajah penuh kelegaan. Bulastri sudah menunggu di sana, memegang tasbih di tangannya. "Kalian berhasil keluar, tapi ingat, hutan itu tidak pernah melupakan siapapun yang masuk." Fikri, Adi, dan Rika hanya bisa diam. Di dalam hati mereka ada rasa syukur yang besar karena selamat. Namun, mereka juga tahu bahwa pengalaman di hutan penantian akan terus menghantui mereka seumur hidup. Malam itu, mereka memutuskan untuk segera meninggalkan desa keesokan harinya. Namun, sebelum tidur, Fikri mendapati sesuatu yang membuatnya tidak bisa memejamkan mata. Di dalam tasnya, selendang merah itu kembali muncul, meski ia yakin telah meninggalkannya di hutan. Malam itu, di dalam kamar penginapan yang sempit,
Fikri terduduk kaku, memandang selendang merah yang tergeletak di dalam tasnya. Ia yakin telah meninggalkan benda itu di akar pohon besar di hutan penantian. Tapi kenyataannya, selendang itu kembali, seolah menolak untuk ditinggalkan. "Fik, kamu kenapa?" tanya Adi yang sedang berbaring di ranjang. Fikri tidak menjawab. Dengan tangan gemetar, ia mengambil selendang itu dan menunjukkannya pada Adi dan Rika. "Kalian lihat ini?" Suaranya terdengar parau. Adi langsung duduk, matanya membelalak. "Apa-apaan, Fik? Itu nggak mungkin. Kita sudah tinggalin itu di hutan." Rika mendekat, wajahnya penuh ketakutan. "Fikri, ini nggak masuk akal. Apa mungkin hutan itu tidak membiarkan kita pergi?" Selendang merah itu terlihat sama seperti sebelumnya, dengan noda samar yang menyerupai darah di ujungnya. Udara di dalam kamar mendadak terasa dingin, meskipun jendela tertutup rapat. Rasa takut menyelimuti mereka bertiga. "Kita harus ngomong sama Pak Darmo lagi," kata Fikri akhirnya. Mungkin dia tahu apa yang harus dilakukan. Ketiganya segera menuju rumah Pak Darmo, meski waktu sudah menunjukkan tengah malam. Di luar, angin dingin berhembus kencang, membawa suara samar yang menyerupai bisikan. Desa yang biasanya sepi kini terasa lebih mencekam, seolah ada sesuatu yang mengintai dari dalam gelap. Pak Darmo membuka pintu dengan wajah tegang. Ia langsung tahu bahwa mereka datang membawa kabar buruk. "Apa yang terjadi? Kalian terlihat seperti baru melihat hantu," katanya. Fikri mengangkat selendang merah itu dengan hati-hati. "Pak, selendang ini kembali ke saya. Padahal saya sudah meletakkannya di tempat semula." Mata Pak Darmo membesar dan ia langsung memalingkan wajah. "Ini buruk, sangat buruk." "Apa maksud Bapak?" tanya Rika. Pak Darmo menarik napas panjang sebelum menjawab. "Hutan itu tidak menerima kalian. Selendang ini adalah tanda bahwa kalian telah melanggar batas yang tidak seharusnya kalian lewati." Adi, yang sudah gemetar sejak tadi, langsung berkata, "Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita nggak bisa terus-terusan dihantui oleh ini." Pak Darmo terdiam sejenak, lalu memanggil Bulastri yang kebetulan sedang berada di rumahnya. Perempuan tua itu masuk dengan langkah berat, wajahnya penuh kelelahan. "Saya tahu ini akan terjadi," katanya pelan. "Hutan itu tidak pernah membiarkan seseorang pergi begitu saja setelah melanggar aturannya." Fikri, yang sudah semakin bingung, bertanya, "Tapi kami sudah meletakkan selendang ini kembali. Apalagi yang harus kami lakukan?" Bulastri menatapnya dengan sorot mata tajam. "Kalian harus menemukan tempat asal selendang ini. Tempat di mana Siti diambil." Mendengar itu, ketiganya merasa semakin berat. Kembali ke hutan sudah cukup mengerikan, tapi kini mereka harus masuk lebih dalam, ke tempat yang bahkan tidak diketahui oleh warga desa. "Bu, kami tidak tahu di mana tempat itu. Bagaimana kami bisa menemukannya?" tanya Fikri. Bulastri menyerahkan sebuah benda kecil kepada mereka. Sebuah kalung dengan liontin kayu berbentuk matahari. "Gunakan ini. Kalung ini milik Siti. Jika kalian membawanya, dia mungkin akan menunjukkan jalan." Adi langsung menggeleng. Tunggu. Kita disuruh masuk ke hutan lagi setelah semua yang terjadi? Ini gila." Rika mencoba menenangkan Adi. "Kita nggak punya pilihan, Di. Kalau kita nggak menyelesaikan ini, apa yang akan terjadi selanjutnya bisa lebih buruk." Fikri menggenggam kalung itu erat-erat. "Kita berangkat besok pagi. Semoga ini terakhir kalinya kita harus berhadapan dengan hutan itu." Keesokan paginya,
Ketiganya kembali ke hutan penantian. Tidak ada warga yang berani mengantar mereka kali ini. Pak Darmo hanya berdiri di ujung desa, melihat mereka pergi dengan wajah penuh kekhawatiran. Begitu mereka melewati pintu hutan, suasana langsung berubah. Kabut lebih tebal dari sebelumnya, dan suara langkah mereka terdengar menggema di antara pepohonan. Fikri menggantungkan kalung Siti di lehernya. Tidak lama kemudian, ia mulai merasakan sesuatu yang aneh. Kalung itu terasa hangat, dan seolah-olah ada kekuatan yang menariknya ke arah tertentu. Kalung ini seperti memberitahu jalan, katanya pelan. Mereka mengikuti arahan kalung itu, semakin masuk ke dalam hutan. Suasana semakin sunyi, hingga mereka hanya bisa mendengar suara napas mereka sendiri. Setelah berjalan cukup lama, mereka tiba di sebuah area yang berbeda. Pohon-pohon di sekitarnya terlihat lebih tua dan lebih besar, dengan akar yang menjalar ke segala arah. Di tengah area itu, terdapat sebuah batu besar yang tertutup lumut. Fikri berhenti. Kalung ini berhenti memanas. Sepertinya ini tempatnya. Ketiganya mendekati batu itu dengan hati-hati. Begitu mereka sampai di sana, terdengar suara tangisan perempuan yang sangat jelas. Suara itu seolah berasal dari batu tersebut. "Ini tempat Siti diambil," kata Rika dengan suara bergetar. Adi mulai mundur, rasa takutnya semakin memuncak. "Kita harus cepat dan pergi dari sini. Tempat ini terlalu aneh." Fikri meletakkan selendang merah di atas batu besar itu. Begitu ia melakukannya, angin kencang tiba-tiba berhembus, dan suara tangisan berubah menjadi tawa melengking. Kabut di sekitar mereka bergerak cepat, membentuk bayangan-bayangan hitam yang semakin mendekat. "Kita harus pergi sekarang," teriak Rika. Namun, sebelum mereka bisa melangkah, sebuah sosok perempuan dengan rambut panjang dan wajah hancur muncul di depan mereka. Matanya yang hitam kosong menatap tajam ke arah mereka, sementara bibirnya menyeringai lebar. "Siti," bisik Bulastri yang entah bagaimana tiba-tiba ada di sana. Sosok itu mendekat, namun tidak menyerang. Ia hanya berdiri, menatap selendang merah yang tergeletak di atas batu. Bulastri maju dengan berani, menatap sosok itu dengan air mata mengalir. "Anakku, maafkan ibu," katanya dengan suara lirih. Sosok itu perlahan memalingkan wajahnya, lalu menghilang ke dalam kabut bersama suara tawanya. Angin berhenti, dan suasana hutan kembali sunyi. Fikri, Adi dan Rika hanya bisa terdiam, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. "Apakah semuanya sudah selesai?" tanya Rika dengan suara pelan. Bulastri mengangguk. "Hutan ini telah menerima pengorbanan kalian. Tapi ingat, jangan pernah kembali ke sini lagi." Ketiganya keluar dari hutan dengan tubuh lelah, tetapi hati mereka merasa sedikit lega. Namun, di dalam hati Fikri, ada perasaan bahwa ini belum benar-benar selesai. Fikri, Adi, dan Rika akhirnya meninggalkan hutan penantian bersama Bulastri. Suasana desa Sumber Arta kembali tenang. Seolah-olah kegelapan yang menyelimuti tempat itu sudah berakhir. Namun, rasa lega yang mereka rasakan hanya berlangsung sesaat. Ada sesuatu yang terus mengusik pikiran mereka, terutama Fikri. Saat mereka kembali ke penginapan untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan pulang,
Fikri tidak bisa menghilangkan bayangan sosok perempuan yang muncul di dalam hutan. Tatapan matanya yang kosong, senyum menyeramkan di wajahnya. Semua itu terasa seperti pesan yang belum selesai. "Apa yang kamu pikirkan, Fik?" tanya Rika yang duduk di ranjang sebelahnya. Fikri menggeleng pelan. "Aku nggak tahu, Rik. Tapi aku merasa ini belum selesai." "Hutan itu, Siti. Semuanya masih meninggalkan banyak pertanyaan." "Kita sudah melakukan apa yang diminta," sahut Adi dari sudut ruangan. "Kita sudah kembalikan selendang itu. Bukankah ini seharusnya sudah berakhir? Tapi kenapa aku merasa ada yang salah?" Fikri memandang kedua temannya. Sepertinya ada sesuatu yang belum kita ketahui. Malam itu Fikri mengalami mimpi aneh. Dalam mimpi tersebut, ia berdiri sendirian di tengah hutan penantian. Tidak ada suara, hanya keheningan yang membuat dadanya terasa sesak. Tiba-tiba, dari kejauhan, muncul sosok Siti. Rambutnya yang panjang tergerai menutupi wajahnya, sementara tubuhnya terlihat seperti melayang. "Siti," panggil Fikri dalam mimpi. Sosok itu berhenti seti beberapa langkah darinya. Lalu, ia mengangkat tangan dan menunjuk ke arah Fikri. Suara bisikan memenuhi udara. Samar namun jelas, kebenaran ada di desa. Fikri terbangun dengan napas tersengal. Keringat dingin membasahi dahinya dan jantungnya berdegup kencang. Ia memandang jam di dinding. Waktu menunjukkan pukul 3 dini hari. Kebenaran ada di desa, gumamnya, mengingat kata-kata dalam mimpinya. Pagi itu, sebelum mereka meninggalkan desa, Fikri memutuskan untuk menemui Pak Darmo sekali lagi. Rika dan Adi, meskipun enggan, ikut bersamanya. Mereka menemukan Pak Darmo sedang duduk di teras rumahnya, menatap kosong ke arah hutan. "Pak," Fikri memulai, "saya perlu tahu lebih banyak tentang Siti. Tentang apa yang sebenarnya terjadi di desa ini." Pak Darmo terdiam lama, lalu menghela napas berat. "Kalian sudah melakukan apa yang diminta. Kenapa kalian masih ingin tahu?" "Karena saya merasa ini belum selesai, Pak," jawab Fikri tegas. "Ada sesuatu yang tidak diceritakan kepada kami." Pak Darmo memandang mereka satu persatu, lalu akhirnya berkata, "Baiklah, kalau kalian ingin tahu, kalian harus siap mendengar yang sebenarnya." Pak Darmo mulai bercerita dengan suara pelan, seolah takut seseorang mendengar. Siti bukan hanya korban dari hutan itu. Dia adalah anak dari Bulastri, tapi ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini. Dulu, desa ini melakukan ritual untuk meminta keberkahan dari hutan penantian. Dalam ritual itu, seseorang harus menjadi persembahan. "Persembahan?" tanya Rika, terkejut. Pak Darmo mengangguk. "Iya, dan saat itu Siti adalah orang yang terpilih. Ibunya, Bulastri, mencoba menghentikannya, tapi dia tidak bisa melawan keputusan tetua desa." Fikri menggenggam tangannya dengan kuat. "Jadi desa ini sengaja mengorbankan Siti?" Pak Darmo menundukkan kepala. "Itu tradisi yang sudah lama ditinggalkan, tapi kutukannya tetap ada. Selendang merah itu adalah milik Siti, dan setiap kali ada orang yang menyentuhnya, hutan akan kembali menuntut haknya." "Kenapa kalian tidak pernah menghancurkan selendang itu?" tanya Adi. "Karena hutan tidak akan membiarkan itu terjadi. Selendang itu adalah pengikat antara hutan dan desa ini." Mendengar itu, Fikri merasa marah sekaligus sedih. Jadi Siti hanyalah korban dari ketamakan desa ini, dan sekarang kita yang harus menanggung akibatnya. Pak Darmo tidak menjawab. Wajahnya penuh rasa bersalah. "Kita tidak bisa membiarkan ini terus terjadi.
kata Fikri akhirnya. Kalau selendang itu adalah pengikat, maka kita harus menghancurkannya. Itu berbahaya, Fik, kata Rika. Pak Darmo bilang, hutan tidak akan membiarkan kita melakukannya. Tapi kita tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang kutukan ini, sahut Fikri. Aku akan melakukannya, dengan atau tanpa kalian. Ketiganya kembali ke hutan penantian untuk terakhir kalinya. Kali ini, mereka membawa selendang merah dengan satu tujuan, menghancurkannya. Begitu masuk ke hutan, suasana langsung berubah. Angin dingin berhembus kencang, dan suara tawa serta tangisan terdengar dari segala arah. Kita harus cepat, kata Fikri sambil memegang erat selendang itu. Mereka tiba di tempat batu besar, di mana mereka terakhir kali melihat Siti. Namun, kali ini sosok perempuan itu sudah menunggu. Ia berdiri di atas batu, matanya yang hitam kosong menatap mereka dengan tajam. Siti, kami akan mengakhiri ini, kata Fikri dengan suara tegas. Sosok itu tidak bergerak, tetapi tiba-tiba kabut di sekitar mereka semakin tebal. Bayangan-bayangan hitam muncul dari pepohonan, mendekat dengan cepat. Kita harus lakukan sekarang, teriak Adi. Fikri meletakkan selendang itu di atas batu dan menyalakan korek api. Begitu api menyentuh kain, suara jeritan melengking terdengar dari segala arah. Sosok Siti memandang mereka dengan tatapan penuh kesedihan. Sebelum akhirnya menghilang bersama bayangan-bayangan hitam itu, ketika api padam, suasana hutan kembali sunyi. Tidak ada lagi kabut, tidak ada lagi suara-suara menyeramkan. Hutan itu terasa seperti tempat biasa, tanpa kehadiran makhluk-makhluk gaib yang selama ini menghantui mereka. Kita berhasil, bisik Rika. Air matanya mengalir. Fikri memandang ke arah batu besar itu untuk terakhir kalinya. Siti, aku harap kamu sudah tenang sekarang. Mereka keluar dari hutan dengan perasaan lega. Desa Sumber Arta kini bebas dari kutukan. Tetapi kenangan tentang hutan penantian akan selalu menjadi bagian dari mereka.